Jadi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Kang Delananya? Suaranya mah ada. Suaranya mana? Tah, gitu. Damang Alhamdulillah. Ustaz, subhanallah, masya Allah. Sangat Ustaz lah. Nambe teh abdi teh tos mutang meeting. Mutang Mutang meeting. Tos mutang meeting terus ieu. Tapi alhamdulillahnya udah sampai ke sini nya. Riung Bandung heula tadi teh sekadar. Tos di Riung Bandung. Jika teh bade ka Kang Dela heula silaturahmi gitu sakantenan. Alhamdulillah. Saya teh nunggu dari pagi teh, tapi arek ngaWA teh takut ngaganggu bisa aya ieu heula tah eta nya. Bisi bilih teh eta nu ngarusak silaturahmi. Padahal mah assalamualaikum, Mang jam berapa kesini kan tinggal gitu kan. Mamangnya paling-paling oh nya bisi lupa atau apa gitu. Jadi tah eta mah gitu aduh hampurannya. Turana memang sudah janji sih mun teu tadina malam gitu kan mun enggak keburu kan pagi mah ada biasa lah. Biasanya Tadinya kan nganter dulu Ibu Kapolda kemana-mana. Enggak, biasanya kan Lohnis tuh latihan cuman Oh iya, ya gitulah. itu cukup ya level segitu kan ya? Cukup Ya. Cukup sekali. Nah ini alhamdulillah Bengo akhirnya bersama dengan Kang Ustadz Rey. Bukan Ustadz Ya nggak apa-apa, Ustadz mah disebutin sama orang, asal tahu orang Ustadz. Alhamdulillah juga saya ini lagi mulai di endorse ya, di endorse oleh ini Alkomar. Ini bajunya ada warna-warni. Wah, Kainnya pun enak, ini tipis tapi betul. dingin ya. Dan hebatnya ini enaknya bisa dipakai celana jeans. Ini pakai jeans nih. Lain jeans tomang, lain. Bukan, jeans tomang bukan. Dan memang guys, ini tuh tinggal itu. Ini halus pisan ini. Halus. Ya, dingin gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ada yang butuh Alkomar, Ya. nah nanti hubungi ke Rehendraman atau ke Detru TV. Insyaallah mungkin bulan depan, minggu depan mungkin kita stok sampai 5.000 piece ya, 5.000 piece. Bagi yang memerlukan ini pakaian koko ya, sebutnya koko ya. atau apa ini sebutnya? Gamis ulahnya gamis juga ada nanti. Gamis, Cuman yang lagi ada stok nanti mungkin yang pakai kayak gini beberapa warna. Oh, beberapa warna ya. Ya, beberapa warna. Terus kan yang terbaik kan pakaian ini adalah menutupi aurat. Betul. Yang paling baik sekali adalah pakaian yang seperti aqua ya gitu. Untuk sholat kan gayanya orang main band suka yang gayanya papandak yang Allahnya Mang ya. Mohon. Subhanallah. Oh alhamdulillah sudah ya. Boleh yang mau di tema ini kenapa saya bikin judul hidup enak atau mati enak. Nah, gitu kan. Gitu. Nanti kita tanya ini tipsnya kan di sini tips dari Ustadz Rehendraman tentang hidup enak atau mati enak. Hidup enak. Kan terkadang orang enak. suka terbuai, dia ini pikir hidup pengen enak terus, tapi dia lupa pas mati kubur masyar dan sirat ini ada tipsnya. Nah ini insya Allah. Saya kalau dengar gitu ya tentang kubur gitu ya, tentang mati, bagaimana sih mati itu ya? Masya Allah. Bagaimana mati sementara teman-teman kita dulu Kang ya? Dulu waktu saya masih kecil ya, teman-teman ibu saya, bapak saya yang meninggal tuh kan, mengajak remaja mungkin teman-teman kakak saya yang meninggal. Saya sudah gede gini, mungkin teman-teman saya aja banyak yang meninggal. Aduh. Jadi nggak sadar nggak sadar umur ya. Betul. Padahal umur itu bukan patokan sudah tua nih baru meninggal, bukan. Bahkan yang muda pun kalau sudah dipanggil sama Allah mungkin gitu ya. Iya, bukan daftar urut ya. Berarti daftar cabut ternyata gitu. Jadi bukan daftar urut, tapi daftar cabut. Gitu. Bener ya, berarti memang saya lihat kalau ke kuburan, itu kuburan itu panjangnya nggak sama. Ada yang segini, oh berarti orok. Yang segini berarti remaja. Oh berarti tidak berarti panjangnya atau yuswanya mereka. Dia barusan kata-kata Kang Dela juga agak merinding ya kalau dengar kematian. Bagaimana coba
rasanya mati itu bagaimana. Kan kita belum ya masih hidup di dunia, orang-orang semata sudah meninggalkan. Nah ini memang harus dipikirkan bagaimana bekalnya, bekal kan hakikatnya mati itu adalah bekal mungkinnya kan ya. Betul. Orang teh kudu nabung, karena sementara orang mau pergi aja misalnya, dong jauh-jauh lah. Kemarin saya alhamdulillah silaturahmi ke Wanayasa, Ustaz Andre ke Wanayasa. Atau yang lebih jauh lagi pergi ke mana? Umroh. Oh iya. Kan coba persiapannya bagaimana? Koper teh mah. Vaksin meningitis. Belum lagi belanja nanawan. Persiapannya mungkin bisa 1 bulan kan? Bisa 1 bulan. Nah, ini untuk menghadapi kematian. Makanya kita juga tidak tahu ya. Mati mungkin ini memang misterius problem, kita tidak tahu mati itu kapan, tidak tahu. Nah, itu. Ini ada sponsor juga dari Alkomar ya. Ganti sponsor. Jatnika. Terus tadi kan jangan lupa ini untuk agar kita khusyuk. Bukan berarti ini coba untuk menambah kehusuan itu kan disunahkan berpakaian yang baik. Terus wangi-wangian dalam keadaan wudu kan sudah. Nah ini nih pakaian yang baik ini gimana? Pakaian yang takwa ya. Takwa itu bagaimana ya? Contoh Rasulullah ya. Gitu. Bagaimana caranya? Ini juga ada endorse saya ini. Endorse dari Vio. Vio. Endorse Bang Malikeun. Alhamdulillah kali ya. Alhamdulillah. Kasetnya orangnya di sini. Alhamdulillah. Itu tuh. Monitornya. Boleh yang mau komen atau bertanya tentang ini. Kita tanya dulu nih ke orang ngobrol-ngobrol aja yang mendengarkan. Yuk chatting ngobrol. Ameh rame gitu. Ini kan tadi kan disebut ada di firman Allah kan ya. Yang sebenarnya harusnya dibacakan tapi saya artikan aja nanti Arabnya sama boleh. Jadi sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah ada 12 bulan. Yang dalam rangka syiar mengagungkan Allah harus hafal bulan-bulan Islam. Harus hafal. Jadi harus dalam rangka mensiarkan kegaungan Allah kurang tuh kudu apal bulan-bulan. Gimana sih terangkan itu tipsnya untuk bulan-bulan ini yang sebenarnya sama bulan teh ya, tapi ada yang spesial kan gitu kan. Ya sebelum ke sana kan kita kan ada surat Al-Hajj ya ayat 32 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika wa may yu'azzim sya'airallaha innahu min taqwa qulub. Artinya mungkin akan apal ya. Jadi kita itu memang harus mensiarkan keagungan Allah harus disiarkan. Ini yang berhubungan dengan waktu sekarang nih harus disiarkan. Karena dengan syiar Allah ini ya itu timbul dari ketakwaan kita, ketakwaan dari diri kita, dalam ketakwaan dalam hati kita. Nah, gitu tadi Kang. Jadi coba kalau saya tanya ke teman-teman, banyak yang tidak hafal mengenai bulan Hijriah. Bukannya tidak penting bulan Masehi. Dan geus harapal tuh bulan Masehi. Januari, Februari. Kamu Masehi mah nya kan 12 bulan. Nah, bet aya bulan ke-13. Bulan ke-13 bener kan gaji 13. Ya diantaranya bulan-bulan Hijriah itu satu Muharram ya. Muharram, makanya kan pas begitu 1 Muharram wah tahun baru Islam. Terus nanti ada bulan Safar. Udah Safar, Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal ini muludan kan ada 12 Rabiul Awal. Udah Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Udah Rabiul Akhir terus ke Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, sekarang yang bulan ke-7 ini bulan apa? Rajab. Bulan Rajab. Nah, keutamaan bulan Rajab itu gimana sih ini teh? Nah, di surat At-Taubah. Ya. Nah, kalau surat At-Taubah kenapa tidak ada bismillah? Ketentuan. Ada ketentuan karena ini ayat-ayat perang. Ayat perangnya bismillahirrahmanirrahim. Bunuh. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 36 juga diterangkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilul musyrikina
kafatan kaba yuqatilunakum kafah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Jadi tadi sudah disebutkan sama Kang Dela, sesungguhnya waktu penciptaan langit dan bumi ini dimasukkan 12 bulan. 12 bulan. Jadi kalau begitu ini sebelum Nabi Muhammad dan sebelum juga ada makhluk-makhluk manusia. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari diciptakannya khalaqas ciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Nah, tapi di sini ada minha arbaatun hurum. Dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. Maksudnya yang haram. Yang diharamkan maksudnya diharam di sini bukan berarti wah haram dah, bukan begitu. Nah, di sini atau guru para heulan teu. Tuh lihat. Kata ustazah barusan apa yang diistimewakan, yang dihormati, yang diagungkan. Ini ada 4 bulan, termasuk Rajab. Rajab ini. Lain haram-haram siga babi lain. Nah, itu kan. Nah, jadi, terus gimana? Berarti dalam 4 bulan yang diistimewakan ini ya. Nah, ini Rajab nih. Ya, Rajab. Apa sih fadilahnya tuh di Rajab ini? Fadilahnya banyak sekali ya. Jadi ini memang sudah ketetapan agama ya. Jadi tadi kan dalikal dinul qayyim. Jadi 12 bulan ini sudah ditetapkan oleh apa namanya kitabillah teh di dalam kitab Allah dan di ketetapan agama gitu. Udah menjadi ketetapan agama. Bahkan dulu orang-orang jahiliyah pun menghargai kan, makanya orang tuh menghargai orang jahiliyah dulu ketika yang non muslim kan menghargai karena kan memang ini waktu diciptakan langit dan bumi kan. Betul. Dulu mereka ini lagi berperang damai heula dasieun eta karena ini bulan yang diagungkan oleh Allah. Ayo orang Islam ya penghargaan ke agama sorangan. Jadi ini hanya sekedar menginformasikan kita ini Kang Dela, saya bahwa di bulan Rajab ini memang bulan yang diagungkan. Hati-hati ketika kita berbuat dosa itu tidak ada dosa yang kecil kan? Karena kecil itu dianggap gede karena dilipat gandakan jadi besar gitu. Hati-hati. Jadi hormatilah. Kadang-kadang ya memang ini untuk apa namanya mewasiatkan pada diri sendiri kan. Kadang-kadang maaf ya. Kadang-kadang saya ini buat buka HP nih kan. Buka HP agak terpancing dengan gambar-gambar yang lain kan. Ada kan di sana kan banyak promosi gambar-gambar yang lain. Astagfirullahaladzim gitu kan. Ini kan ini bulan Rajab nih. Bukan berarti di bulan lainnya boleh gitu. Bukan. Tapi ini dilipat gandakan dosa-dosa mata, dosa-dosa telinga, dosa-dosa kaki sampai ujung kaki itu. Begitupun masalah amalan itu akan dilipat gandakan pula, Pak. Amalan dilipat gandakan juga gitu. Masya Allah. Ya memang inilah yang jarang kita ketahui, terutama ya saya lah ya ini menunjukkan di sini Rajab, di bulan Rajab ini kan banyak ya secara, kalau misalkan detailnya ini secara bahasa gimana nih, Mang? Secara bahasa Rajab ini adalah sesuatu yang diagungkan tadi Kang ya. Karena pada masa itu tadi saya bilang kan orang jahiliyah pun khususnya ada suku Murdor namanya, suku Murdor yang menjaga keagungan itu di bulan itu, Kang. Jadi takut. Jadi menjadikan suatu penghormatan terhadap bulan ini menjadi istimewa, Kang. Dulu itu dia tuh dengan nenek moyangnya terus hati-hati ya bulan Rajab ya. Ada 4 sebenarnya kan, tadi satu ya. Arbaatun hurum tadi kan. Hurum. Ya itu kan di bulan 7 kata Ibnu Abbas, ada 3 lagi yang berurutan. Nah, yang berurutan di bulan mana? Kan setelah Rajab itu Sya'ban langsung Ramadan ya. Jangan lupa dirinya ya doa kan. Ya doa lah gitu. Mau nggak kita disampaikan ke bulan Ramadan? Boleh. Tuh siapa ada komen pokok. Doa ya pokoknya kan. Sebelum ke doanya nanti kita lihat dulu nih komennya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak Kang Ustadz Rehan Rahman serta Kang Ustadz Dela. Oh, dari Kang Ferry Apif Ferry Suryajaya.
Kang Ferry katanya mohon bantosan doa kanggo pun bojo sareng pun anak raja alhamdulillah nuju pada udur. Nah, orang-orang beriman ketika menyebutkan istri dan anaknya sakit ini alhamdulillah. Alhamdulillah ya dengan ikhlasnya menghadap ujiannya, ikhlas ketika sakit maka akan jadi pelebur dosa. Pokoknya syakafilah buat Teh Yeti sama Raja ya. Ya mudah-mudahan keluarga siapa Teh Yeti, Kang Ferry, Kang Ferry semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini subhanallahnya dilipat gandakan. Iya, Kang Ferry ini orang yang menurut saya ini dari tutur katanya sabar. Terima kasih. Ustaz. Waduh, keren. Ya mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin. Allahumma rabbana as'alih bi basyai'i anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kan tadi kan ya ke Rajab kan ya. Iya. Jadi para ulama juga menyarankan di bulan Rajab ini banyak-banyak berbuat baik. Ya. Di antaranya ketika kita sholat fardu unggulnya tambah rawatibna. Tambah kudu ditamahnya rawatib, tambah sholat duhana. Tah memang ieu sholat tahajud teh rada berat ieu. Tah eta. Aduh memang amun eueuh niat Allah mau paksakeun. Saya memang sholat tahajudnya mudah-mudahan juga saya diistiqomahkan. Amin ya Allah. Diistiqomahkan lagi. Aduh ya Allah ini rada berat ini memang, tapi memang ringan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berarti saya masih jauh masih karena iya kan kadang-kadang gitu, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang enggak sekarang. Ya. Mudah-mudahan lah doakan. Amin. Ini kabar gembira juga untuk yang sakit di bulan ini gitu kan. Itu jika ikhlas kan tadi menjadikan pahala kan. Nah ini pahalanya pas di bulan Rajab. Kata Ustaz tadi dilipat gandakan. Kiparat dosanya pun dilipat gandakan. Subhanallah. Tongsian ku Om Imron. Terusnya jadi sakit terus ikhlas di bulan Rajab, otomatis dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan lillahi taala insyaallah ya. Terus kita juga harus hati-hati ya tadi tinggalkanlah ya perbuatan maksiat. Dari mata tadi kan lisan juga pendengarannya sampai tadi ke ujung kaki ya itu mun bisa malah ini adalah sebagai momentum kan. Iya. Ulah foto wae sih. Oh iya momen eta. Iya teh momen lah ya teh. Momen konten jangan konten. Momen itu gitu. Jadi ya alhamdulillah ini kayak tadi balik lagi kan ke yang sakit nerusin yang di bulan Rajab ini kan gitu. Terkadang kita juga image di Indonesia ini beda dengan di Pakistan, di Arab, di India, Bangladesh gitu. Jadi gini kan, kalau di sini kan tolong doakan saya lagi sakit kan. Kalau di sana beda. Jadi orang-orang yang sehat minta doa dari orang yang sakit karena orang yang sakit ini doanya makbul. Allah. Kang Ferry doakeun abdi. Betul saya lupa. Laras Ustaz Dela laras bisa eta. Doa yang lagi sakit ini adalah doa yang makbul. Tapi bukannya berarti dari tadi Kang Ustaz doa buat sakit itu bukan tidak boleh. Cuman lebih makbul. Gitu ya. Apalagi di bulan Rajab. Dilibat lagi kemakbulannya. Balikin kah Kang Ferry gantian lah. Doakeun kata Yeti ka Raja, doakeun abdi sing tiasa istiqomah gitu. Abdi sing lebet surganya. Amin. Ajak saya. Nah ini Kang, kita balik lagi ke keutamaan bulan Rajab ini ya. Yang jujur saya juga sering melupakan itu. Jadi anteng we kan kita sering ngasih tahu ya. Karena itulah teman. Karena saya ini pikir kan udah ikarek Februari. Tanya Rajabna gitu kan. Sedangkan yang hijrah ini tidak akan sama perjalanannya dengan Masehi. Benar kan? Kalau misalkan bulan puasa, kalau bulan Maret terus kan jelas, kalau hijrah tidak. Pasti dalam 1 tahun ini si Ramadan Lebaran ini semuanya di sini ya Kang ya. Nah ini terus tentang ketakwaan nih. Ketakwaan di bulan yang haram ini. Iya betul. Nah ini menurut Pak Hendraman tips buat kita ini apa sih keuntungannya, apa
kerugiannya jika meninggalkan ini, dan untuk meningkatkan ibadah kita, ketakwaan itu gimana tuh? Menurut para ulama kan, kalau untuk meningkatkan ketakwaannya banyak puasa di bulan ini, puasa, ya, di bulan hurumnya, di bulan haram ya. Jadi yang di 4 tadi itu banyak puasa karena memiliki hikmah untuk meningkatkan ketakwaan. Puasa ini hikmahnya adalah meningkatkan ketakwaan, terus meningkatkan ibadah dan mencegah segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu jadi banyak puasa. Kan perbuatan maksiat apapun didinginkan juga oleh puasa. Gitu kan. Ya, itu menurut para ulama kebanyakan begitu. Insya Allah lah. Jadi kita berlatih nih di bulan Rajab nih. Di Rajab sebagai pembuka untuk latihan ya. Betul. Terus Sya'ban nanti adalah sebagai penguatnya kan. Sya'ban kan karena dari bulan Rajab terus ke mana? Ke Sya'ban. Lalu udah Sya'ban ke mana? Ramadan. Nah, Ramadan ini adalah hakikat perjuangan. Nanti kita sudah biasa, kita sudah dipersiapkan selama munculnya bulan Ramadan itu karena sudah terlatih di sini sudah. ada latihan heulanya. Latihan. Nah, mengenai tadi kan 4 bulan di 12 bulan yang diagungkan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kan nanti ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah itu bulan haji. Iya. Nah, kan bulan haji alhamdulillah kan ibadah haji itu aman dari perang. Iya. Karena memang sudah dipersiapkan dahsyatnya Allah itu hebat sebelum memasukkan 12 bulan tadi kan ya dalam penciptaan langit dan bumi Allah menciptakan mensucikan, menghormati di 4 bulan ini, termasuk nanti ada bulan haji. Iya ada. Jadi bulan haji itu ada aman insyaallah. Karena kan orang-orang terdahulu pun tahu bahwa bulan keempat ini tadi kan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini yang diagungkan oleh Allah. Ya. Boleh yang ini yang ada di Facebook juga boleh diperlihatkan di sana. Terus ini untuk saya cek dulu nih. Cek dulu ya. Soalnya ini tadi Ustaz tentang bagaimana bulan-bulan itu tentang bagaimana ketakwaan, dan ini memang yang paling ini bahaya ini adalah hawa nafsu. Tadi kan disebutkan hawa nafsu kan gitu kan. Hawa nafsu terus ini mah agak ke luar dulu sebentar. Ini ulama pernah ke saya ini membacakan salah satu riwayat atau yang saya lupa lagi ini ke itunya, cuman ini. Jadi ketika diciptakan hawa nafsu ini ketika semua mengakui bahwa ini Allah Rabbku, cuman yang tidak mengakui ketika ditanya siapa kamu, terus siapa aku, jadi hawa nafsu ini menjawab saya kamu ke Allah gitu kan. Akhirnya ditanya terus sama Allah, saya kamu, akhirnya dimasukin 1000 tahun di neraka begitu. Udah gitu dijahit lagi gitu, jawabnya tetap saya kamu dia tidak mengakui. Hawa nafsu nih kehebatan jahatnya hawa nafsu. Lagi 1000 tahun terus ke neraka yang dingin 1000 tahun lagi kan tersiksa dia. Tapi ketika diangkat saya kamu subhanallahnya, akhirnya dimasukin ke dihukum dalam keadaan lapar selama 1000 tahun. Nah ketika diangkat baru dia ini mengakui bahwa itu Allah. Berarti untuk menekan hawa nafsu ini adalah dengan puasa kan, ternyata dikasih lapar dulu sok mana puasa 1000 tahun enak disebutkan di neraka lapar gitu. Kalau ketika neraka yang panas mah 1000 tahun tetap we keluar terus hawa nafsu itu sombong. Saya kamu kalau gitu. Terus di neraka yang dingin gitu juga. Gitu. Berarti pas ketika diberikan neraka yang dia ini lapar selama 1000 tahun, maka dia ketika keluar coba
saya mengakui bahwa engkau Robku gitu kan. Oh, berarti untuk menekan hawa nafsu itu memang dengan puasa gitu kan. Betul Menurut sekali. Bang Ray tadi gitu kan. Nah, ini ada hubungannya dengan ketakwaan ini kan ya. Iya. Dan memang surga juga nanti rindu dengan orang-orang yang senantiasa ada pintu untuk puasa. Wah, Siap dipanggilnya. subhanallah. Jadi itu juga tadi kan tadi penerangan dari masalah ketakwaan ketika dari dulu-dulu juga masalah sholat dan lain-lain kan, dan Allah ini akan memberikan rezeki ya, rezeki untuk bisa mengikuti kebenaran. Nah, Mengikuti kebenaran itu adalah rezeki mendapatkan- kan? Jadi mengikuti kebenaran itu mendapatkan rezeki kan. Betul, Nah betul. ini detailnya gimana nih biar semuanya tahu nih masalah rezeki yang ini gitu. Jadi, ada ayatnya gimana gitu Ya, Bang. kita harus senantiasa berdoa kepada Allah kan. Minta ditunjukkan tadi seorang Akang yang itu mengikuti kebenaran itu adalah rezeki. Betul sekali, betul. Mengikuti kebenaran adalah rezeki. Rezeki. Itu doanya Allahumma arinal haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna tinaba. Itu kan. Ini ngeri ya, ini doa ini memang ini ulama dunia ketika akhir zaman ini pun tadi motong dulu ini memang hari ini kita ini doa ini harus dihafal. Harus dihafal. Ini Diminta benar, kepada Allah pesan ya. dari masih ulama-ulama dunia semuanya itu dalam keadaan ini yang menyelamatkan itu dengan doa gitu. Nanti kan dicatat aja di deskripsinya Di deskripsi, bahwa ya. memang ini mudah-mudahan ada yang perlu doa Ya, ini betul. ya. Artinya juga bagus dahsyatnya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran. Tuh. Perlihatkan, meminta hak diperlihatkannya dipinta kepada Allah. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran sehingga jelas kebenaran itu. Nah, Supaya jelas kebenaran itu gitu. Dan berikanlah tadi Kang, berikanlah rezeki untuk bisa mengikuti kebenaran itu. rezeki untuk mengikuti kebenaran itu. Misalnya Kang, kumaha Kang, cek Akang misalnya kumaha. Ya, ini ada yang mau diceritakan nih sama Bang Ray ya gitu yang terjadi ini mah yang terjadi hari-hari ini. Apalagi menimpa siga urang lah musisi gitu kan gitu kan. Terkadang kita main musik tapi kita ini memang karena saya mungkin atau itu karena sering dakwah terus menyesuaikan. Itu kan terkadang kita sambil main musik, udah main musik kita ngobrol agama. Terkadang ada yang belum nerima ke kita teh. Kumaha, Saya mau aing mah eta mah. Tah eta kan. Eta mah menurut Bang Ray kumaha ya. Jadi Bener. sebenarnya kita ini musik ini kan kalau dulu yang utama ya, yang utama untuk ini. Nah punten, kenapa saya sebutkan sekarang sampingan? Karena saya mau meninggal juga gitu kan. Saya pengen itu bukan musik jelek, cuman alat saya untuk berdakwah hanya musik gitu kan. Iya betul. Kadang-kadang gini ya, sahabat Kang Dela The Truth TV yang benar-benar terus melambung Ray keren. Hendraman juga. Keren Kang Dela itu selalu acara-acaranya menggugah untuk dakwah, memotivasi. Jadi kayak begini ini memang sangat perlu Kang. Jadi Kewajiban saya, tontonan ya. untuk tuntunan ya. Maksudnya Tontonan untuk tuntunan. ya, untuk tuntunan. Ini moto dari Elis Jatnika. Kebetulan ada Umi di sini. Ada dan Umi juga, Alis Umi Jatika. Positif. Cuman mana Pio tidak ke sini, tidak Dia lagi menghadiri. bikin kayak Ayah Deong bikin Ayah PT Deong. Wacana. Nah, sama siapa kebetulan ada Oh, teman Yudit, saya. Yudit. Ada Yudit juga Ada di sana. Yudit juga. Jadi gini, Gimana tuh, sosok Kang Dela ini maaf ya, yang saya lihat dimanapun Kang Dela selalu mempromosikan nama Allah. Di mana-mana dia berbicara Allah. Di mana saat di pemain band ketika saya main di kafe dengan Kang Dela ini ngumpul Allah deui wae gitu. Tapi ada itu sebagian orang itu yang tidak ada yang tidak termotivasi kadang-kadang Kang. Kan tadi kan mengikuti kebenaran itu juga adalah rezeki. Kita mengikuti taklim ya, terus ada ilmu dari taklim atau tholabul ilmi, terus kita diamalkan, setelah diamalkan terus disampaikan. Wah, itu rezeki sangat dahsyat sekali. Nah, seperti Kang Dela begitu, ada itu juga orang yang tidak termotivasi, sepertinya begitu ngomong itu santai wes ya, tidak terpikir karena hatinya belum lembut, belum bisa menerima hidayah mungkin ya. Jadi Kang Dela ini ya maaf ya, bukan saya depan Kang Dela sering mempromosikan nama Allah. Termasuk beliau. Promosikan nama Allah terus, jangan malu-malu. Misalkan
yang mudah-mudahan yang di atas, ada yang di atas malah yang cak-cak ya naon kan. Jadi ulah yang Allah aja. Allah terus promosikan. Ketika kita banyak mempromosikan Allah, insya Allah akan dipromosikan oleh Allah. Amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan semangat terus berlaku. Amin. Apapun pembicaraan orang mengenai Kang Dela segala macam jangan dianggap. Yang penting Kang Dela terus berbuat baik, semangat baik. Karena memang itu sejarah itu sudah ada di Al-Qur'an. Yaitu cerita-cerita Al-Kisah Luqman Al-Hakim kan. Wah, sia mah kitu kan tong dianggap gitu. Nu penting urang boga bekal maksudnya dengan ikhlas dan lillahi taala kita ingin menyampaikan kebenaran buat kita sendiri. Mudah-mudahan orang-orang yang lain bisa ada curahan atau terkena panahan hidayah itu. Jadi yang tadi mah saya ini kan hanya berusaha menyampaikan saja. Karena apa? Karena dulu boro-boro promosikan Allah. Malah saya ini dulu Betul-betulnya dipromosikan deh. Olok Allah, Astagfirullahaladzim. hukum Allah gitu kan. Sampai nyebutkan Allahu Akbar kan pernah Allah ngaheureukeun. Padahal itu teh mata tekenging. Jadi saya ini untuk diri sendiri gitu ya Kang ya. Jadi untuk orang kan itu terkadang gini di sana saya menyampaikan ini kepada seseorang mah. Nah ini terkadang orang ini salah mengerti gitu kan. Ketika kita menyampaikan lain jangan kemanehna. Bukan buat kita. Kan hasil kumaha Allah tak eta. Gimana sih Bang? Ya jadi gini ngerti Kang Dela ya. Jadi ketika kita ngobrol di majelis di luar masjid, di luar ya maksudnya di rumah atau di luar kita ada perkumpulan kan disebutkan majelis ya. Ya. Jadi obrolan itu jangan sia-sia nih. Kalau tidak ada kalimat thayyibah atau membesarkan Allah dan agama yang dibicarakan itu adalah obrolan yang sia-sia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairu aw liyasmut. Tah eta. Jadi barang siapa yang beriman ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya sudah beriman nggak belum kita? Sudah beriman kepada Allah, sudah beriman kepada hari akhir, percaya dengan ada hari akhir, percaya tuh? Harus percaya. Percaya dan tidak percaya pasti akan mati. Iman tidak iman pasti mati. Ya, pasti gitunya. Jadi tidak ada yang maksudnya begini ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi tidak ada kata-kata yang lain selain membesarkan nama Allah. Misalkan enak ngobrol tapi ada selingan lah minimal selingan untuk bisa menyampaikan tapi mengagungkan bukan kita menyampaikan keagungan ayat-ayat Allah, membesarkan Allah gitu. Karena memang kalimat nanti terkadang kan gini ya itu teh yang jadi masalah, bukan masalah sih bagi saya, sebenarnya saya juga masih salah sih suka menilai orang lain. Cuman banyak orang yang berkata bahwa wah iyalah urang nyaho baheulana Rehen Raman jeung si Dela teh kumaha nya kan itu bahasa-bahasa kayak gitu kan gitu kan bayanya itu. Tapi intinya benar ketika kita mendengarkan ceramah atau mendengarkan kebaikan memang itu introspeksi kita harus tinggi sekali gitu kan. Seperti contoh saya yang waktu cerita waktu di India itu kan, saya waktu huruf di India kan 4 bulan. Nah, gitu biar khusyuk arahannya itu tidak boleh bawa HP karena langsung aja ke Allah gitu kan. Tapi saya ada bandel. Jadi cek disimpan lah pas ini Jamuddin saya itu nggak dikeamanahin gitu kan. Saya masih kena handphonean gitu ninggaliana gitu kan. Nah, itu mang ketika di itu bayang tentang keluar di jalan Allah gitu kan, harus benar-benar meninggalkan semua korban harta diri, keluarga dan lain waktu dan lain-lain. Nah itu jadi kalau kita masih bawa handphone berarti belum yakin kepada Allah. Eta urang karena urang mau handphonenya nyeri hati ke ulama itu, padahal ulama dunia teh. Nah, urang teh kan kali itu geus capek-capek ti India teh di Indonesia teh ka India, mah nya diomongkeun wae masalah handphone wae. Padahal di situ teh ratusan orang. Urang rasaan manehna teh ka urang karena nyindir gitu, ka urang gitu ya. Karena saya nyumputkeun handphone gitu kan. Setelah handphone rumah saja. Handphone dimasukkan ke amanah, akhirnya saya tidak mau handphone. Ketika ceramahnya tentang handphone, destinasi nyeri hati urang teh.
Oh, jadi saya hikmahnya teh ada kebenaran, terus kita ini merasa tidak enak gitu. Oh, berarti orang can amal. Berarti itu. Jadi ternyata bukan ditujukan ke saya, itu mah umumnya gitu kan. Nah, menurut Mang Rehendraman itu seperti saya ini cara menghilangkan rasa itu teh gimana sih? Kalau saya sih komennya begini ya. Ketika ada yang berceramah gitu, misalkan Bupati tong jauh-jauh lah, Kang Dela mah dahsyat bener. Saya belum bisa seperti Kang Dela ya pergi ke India, doakeun atuh saya. Amin. Amin. Isuk Jadi, ini. Jadi ketika kita ya gitu lah, sama kasusnya begini, masuk ke khutbah Jumat dan omongannya nah asa ka urang asa ka sindir gitu kan. Itu adalah kasih sayang Allah menurut saya. Kasih sayang Allah. Iya, kasih sayang Allah. Sudah ditakdirkan. Siapa yang mau itu kan Allah akan memberikan solusi atau jalan hidayah teh eta nu maksudnya hidayah. Ketika orang-orang yang beriman ini masih mencari hidayah, ya, masih mencari hidayah dan benar-benar bersungguh-sungguh akan mencarikan hidayah kepada Allah. Di antaranya tadi doa yang sangat penting tadi kan Allahumma apa tadi teh Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba wa arinal batila warzuqna tinaba. Nah, ya Allah perlihatkanlah kepada kami yang salah tak eta secara jelas kesalahan itu. Minta kejelasan kesalahan itu karena itu adalah kesalahan ini adalah sebagian rezeki juga kalau kita tahu gitu ya. Ya kan di sana sambungannya anugerahkanlah rezeki kepada kami untuk bisa menjauhi kesalahan itu. Nah itu harus diulang-ulang terus. Ini tadi sudah ditunjukkan oleh Allah ketika kita berdoa pengen dapat hidayah. Semua kan lagi mencari hidayah kan. Ya, minta kejelasan. Ada datang kebenaran tapi kita ini sakit hati. Nah itu sebenarnya kebenaran. Ya tadi kan ketika masuk misalnya Kang Lela langsung itu petunjuk. Petunjuk itu hidayah langsung dari Allahnya. Karena seorang penceramah mungkin memang langsung kan wasadid lisani wahdi kolbi jadi langsung aja mengalir. Jadi Allah yang menunjukkan segala pembicaraannya. Jadi itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ulah nyeri hati. Nyeri hati nya contoh lagi nih. Ayeuna mah dipuji ge urang tong bangga hati gitu. Kumaha kan eta teh motona teh sebaik-baiknya saya lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain lebih buruk saya. Ketika kita dipuji jangan apa namanya? Jangan tinggi hati. Ketika kita dizolimi atau disakiti jangan sakit hati. Subhanallah. Subhanallah ini banyak sekali ya. Ini tapi masih banyak yang harus kita untuk ini memang bisa panjang beberapa jam gitu kan ini. Nah, ini mah ada obrolan santai. Kan? Jadi kan kayak tadi kan punten kopina. Aduh, jangan kopi heula santai. Kopina nu eta eta. Podcast tapi tengah rokok. Kopi. Sini Anyus, Ibu Anyus ini apa sini? Bu Anyus. Tapi memang Bu Ustazah ini selalu tidak mau tampil gitu kan. Dia ini kebaikannya ini belakang layar dan memang kalau sudah bergerak maka akan rapih semuanya. Bener kan? Sampai ngistrika ge balik deh ke istrika. Ya, memang kerjaan. Ini enggak apa-apa saya merokok ya. Kerjaan beliau itu sangat berat sekali. Saya menghargai ini walaupun ini depan istri saya dahsyat sekali. Dahsyatnya apa? Coba dari beberes nyetrika perempuan seorang istri gitu ya. Jadi ngurus suami. Can ngurus studio. Can ngurus studio. Ya, dahsyat. Teu meunang kotor teh. Teu meunang seorang Rehendraman ini salah nyimpen. Salah nyimpen naon? Alat teh kalau kamu udah di sini harus di sini lagi gitu. Ajibnya. Tapi anehnya kalau saya lupa barang sesuatu apapun di mana ini gitu kan. Dia nggak melihat tuh di sana, di sini. Udah pasti. Cuman kalau lupa ngasih duit pasti saya doakan supaya dia lupa. Cuman nanti kan mudah-mudahan saya diizinkan nanti belajar ke Amin. India, pengen sama Kang Dela.
aslina gitu. Subhanallah. Ketika ya saya kenapa sih ke sana, ada yang menyentuh hati saya itu ketika itu Umi itu. Jadi apa sih yang membuat Umi ini nyuruh saya keluar terus? Dia tuh ada satu ceramah. Jadi satu tetes katanya air mata wanita solehah katanya mendoakan suaminya keluar di jalan Allah, itu satu tetesnya itu lebih daripada karomah 70 wali. Allah. Ini satu wali karomahnya gimana, Mas? Jadi Masya Allah. dia ikhlas, dia ridho bagaimana suaminya ini berjalan ya keluar di jalan Allah. Kan keluar itu huruj kan namanya, itu bukan golongan. Huruj ya sangatnya golongan huruj. Ya, ketika huruj fisabilillah, maka satu tetes air mata wanita ini faidahnya ini melebihi daripada 70 karomah wali. Allah. Satu ini Sunan Kalijaga teh masih gitu nya. Wali kan di sana teh wali teh wali songo aja. Di dunia teh bukan ada wali wali kutub, ada wali apa. Apalagi sekarangnya di zaman yang memang ya di zaman yang rusak banyak. Maksudnya zaman rusak itu begini. Bukan zamannya atau ininya rusak. Banyak orang yang meninggalkan meninggalkan amalan-amalan, terutama amalan-amalan sunnah. Banyak juga orang-orang yang meninggalkan amalan fardu di sini banyak ya. Jadi mudah-mudahan Kang Lila kita sedikitnya berdakwah untuk orang-orang yang tidak tergerak hatinya minimal untuk sholat saja gitu kan. Benar. Jadi yang tadi Kang Lila itu fadilahnya sampai segede begitu, wajar saja menurut saya. Kenapa? Ya memang sekarang kan zaman ini lagi banyak orang terlena gitu. Di saat banyak orang terlena, kita masih ini kan sunahnya ketika zaman fasad kita melakukan satu sunnah saja yang digeluti oleh kita terus ya secara istiqomah akan mendapatkan 100 mati syahid. Tuh kan itu kan benar. kan ya maksudnya di zaman-zaman ini kan karena dunia ini dipenuhi oleh gangguan-gangguan setan. Setan ini membungkus kebenaran menjadi dengan kesalahan dan sebaliknya kesalahan dibungkus dengan kebenaran. Oh sebentar ini ada dari Alwi Shihab, si Oti. Assalamualaikum Pak De. Assalamualaikum Pak Mandre. Ya, waalaikumsalam. Hadir atau hadir. Ferry Suryajaya katanya Masya Allah, tabarakallah, berkah, amin ya rabbal alamin, amin ya sembuh ya. Ya memang balik lagi ke tadi Mang Rey. Jadi banyak ini teh fadilah-fadilah itu kan tadi, meskipun saya 4 bulan atau apa atau semuanya yang ke negeri Jawa atau apa, itu bukan pangkat atau bukan akhir dari apa, tidak. Kita ini tetap awalnya dari ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya jagalah ahli keluargamu dari api neraka ya. Tapi minimal ya pemirsa, kalau orang seperti Kang Lila sudah ke India kemana-mana itu, jangan salah. Yang menjadi saksi itu kan satu kan Allah, kedua malaikat ya. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Jadi tempat pun menjadi saksi kan. Jadi Allah yang pertama ini menjadi saksi kan Allah. Orang berbuat baik dan gitu saksinya Allah. Tapi jangan lupa, sebentar saya potong dulu. Dia memang tidak ke India Bangladesh, tapi ke Jepang. Itu ya berarti saya ini. Tapi ke Jepang itu bukan seperti Kang Dela. Tapi kan ceritanya itu ada juga kan, seperti misalkan waktunya sholat. Ketika saya harus sholat dulu, saya tidak bisa menegakkan sholat kan, itu kan benar kan? Ya, itu cuman itu langkahnya. Tetap jadi niat dakwah. Ini kan niat dakwah, belajar untuk lillahi ta'ala. Ya kalau saya dulu berangkat biar Allah yang menilai lah, saya tidak tahu, yang penting saya niatkan waktu saya berangkat ini lillahi ta'ala karena Allah. Saya yang punya belajar di guru-guru saya di jamaah jamaah huruj jamaah huruj saya jamaah hurujnya jadi jamaah kompor. Ciksa kan terkadang kan kita disebutkan jamaah tabligh, jamaah huruf, jamaah apa ya, sebenarnya mah bukan nama-nama itu ya, nggak ada nama itu. Cuman kadang-kadang kan orang-orang kan bilang jamaah tabligh, jamaah huruf gitu. Saya bingung, jadi supaya apa gitu, barusan juga sebenarnya nggak ada nama. Nama yang penting kita belajar untuk taat kepada Allah bagaimana caranya. Jadi kalau
kata Maulana Ilyas rahimahullah ini yang mendiri jamaah ini apa coba? Ini tidak ada nama. Kalaupun ada katanya namanya itu tarik iman katanya. Untuk apa? Untuk meningkatkan iman. Jadi itu iman aku. Betul. Masya Allah. Jadi gini Mang, saya cerita tentang ini sedikit saja ini tentang bagaimana ini buat teman-teman di jamaah juga yang keluar juga. Jam berapa sekarang ya? Ini ada satu Mang. Jadi terkadang bahwa ini harus 3 hari, 4 bulan Nah itu jangan paksakan pada orang. Karena kadar kemampuannya itu berbeda-beda, kesibukannya berbeda-beda. Ya, kadang Mang Ray belum 4 bulan, bukan berarti Mang Ray ini jadi saya ini lebih hebat daripada Mang Ray, bukan. Nah, ini yang harus kita luruskan, bukan luruskan maksudnya itu tidak. Jadi meskipun beliau berdakwah 2,5 jam saja, tapi itu di mata Allah baik, maka Allah akan berikan kebaikan daripada kita misalkan 4 bulan kemana tapi datang ke sini pengen jadi imam, ya, betul, semua kan? Jadi itu kan, betul. Semua jadi salah, yang belum 4 bulan disebut salah. Nah ini buat teman-teman jangan ya, ini adalah amalan islah diri, memperbaiki diri sendiri, bukan memperbaiki orang. Nah balik lagi Mang, tadi masalah yang bulan-bulan yang ada hari ini kan. Pentingnya itu dan terus bagaimana mengikuti kebenaran ini adalah rezeki dari Allah. Kan kita belum sadar kan, ya, kan? Belum sadar termasuk saya gitu. Yang nampak saja ya. Yang nampak gitu. Menaya proyek berarti kebaikan gitu kan. Tenang ya, Lohness sih ayah proyek ya. Siap saya mengikuti Lohness kan gitu kan. Tapi ketika ayo orang silaturahmi, orang maca yasin atau tawasulan gitu. Wah, tukun we atuh teman kan bisa serang nafsi. Nafsi mah engke dipakena di masar. Oh, itu ya. Ngeri ya. Di alam kubur geus nafsi. Nafsi. Ayeuna di dunia aya nu ngabejaan Mang Ray teh misalnya, hayu urang salat gitu kan. Kan salat kebaikan kan gitu. Kan atuh da urang ge pasti atuh geus menang hidayah mah. Ayeuna mah nafsi. Nafsi mah engke di masar ketika orang sudah tidak kenal lagi sama anak istri teh. Boro-boro mikiran anak istri nu maksiatna banyak gitu, mikiran yang dirinya seorang ini geus gempeur gitu kan. Ya, ketika Aisyah, ya Rasulullah bagaimana sih perbedaan antara, kan kita itu nanti telanjang semua, kata Rasulullah tersenyum. Jadi diibaratkan kata ulama gini, jika orang keur mandi cenah keur mandi buligir gitu kan, terus aya kahuruan eta otomatis kita teh keluar bebulucunan kan gitu. Sion kan gitu kan. Api udah padam baru sadar bahwa kita ini telanjang. Nah itu di masyarakat lebih dari gitu. Ya, betul. Karena sudah tidak malu lagi karena takut. Perasaan malu itu ku takut kalah. Ketika kita masuk ke alam mahsyar, ke alam mahsyar itu kan ada yang dibangkitkan gimana Mang? Keringat emang? Ini itu dasar lantainya ini dari tembaga. Terus sekarang matahari ini berapa jauhnya kan? Aduh jaraknya tuh. Ini cuman berapa mil? Terus lain hiji nih. Nah, menurut Pak Alma ada bilang 3, ada 7. Ada hiji we kona mun hiji geus panas we. Ayeuna geus panas di tembaga, matahari deket. Ngeri. Ada yang keringat sampai ada yang keringat sampai mata kaki, ada yang keringat sampai lutut. Ada pula yang kaki itu baca di Siti Aisyah nanyain, itu gimana sih keringat sampai gitu? Nabi Muhammad jawab, kumaha Allah mohon. Ya kan sekarang gini, dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu coba ditumpukan di alam mahsyar. Ini Mas secara ini ya. Di alam mahsyar. Kumpul alam mahsyar. Kan ini mereka itu semua berkeringat. Wah, berkeringat semua. Jadi keringatnya sakumaha tergantung bagaimana dia beramal di sana kan. Subhanallah eta mah keringatnya berarti bentuknya masih manusia. Ieu mah dibangkitkeun huluna anjing. Ngeri. Tapi memang ada 7 golongan orang yang diberikan naungan ya oleh Allah. Ketika tidak ada naungan seperti itu, ada yang diberikan naungan, ada 7 golongan. Apa tapi nanti itu sambungannya. Jangan dihabisin sekarang. Ya. Pokoknya ada 7 golongan ya yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di episode berikutnya ya. Nanti saya akan dan jangan lupa nanti mudah-mudahan kita diberi umur untuk bertemu dengan Ramadan
Ramadan atau sebelum Ramadan nanti kita akan aktifkan lagi di live streamingnya Raihan Rahman ya. Ada gitu? Kan kemarin Saya jarang live streaming lagi. saya dengar mau Raihan Rahman mau menjual channel YouTube-nya. Mau jual. Kayak Big Flower. Ya, itu. Abi pada dicari. Pada dicari. Ini ada lagi dari Teh Ane Susana. Oh, pokoknya ini Teh Ane Susana, ini bacain dulu. Subhanallah, alhamdulillah, meni sumuringahnya. Alhamdulillah, karena buat saudara-saudaraku yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Tuh doa lagi buat Teh Yeti sama Raja. Itu Teh Ana juga sukses ya untuk single hitsnya Engkau di Mana Dewi Nurul Ramadhani. Insya Allah Mang nanti bantu ya. Kita akan kayak Loch Ness lagi nurutin itu jadi serentak. Nurutin gitu. Iya nih. Siap. Izin heula ka gaduh Loch Ness. Tapi santai. alhamdulillah kemarin Kick Enterprise sudah mengucapkan selamat. Karena nunggu-nunggu dari Raihan Rahman datang video testimoni. Saya teh banyak yang meminta video teh bukan masalah ini, mungkin waktunya kadang-kadang aduh kumaha itu cannya wah banyak gitu, banyak diceritakannya tapi insya Allah kalau untuk Dewi Nurul Ramadhani siap ya untuk bantu sana ya. Terus terima kasih juga buat teman-teman Loch Ness, terus Kick Enterprise, terus tempat kerja tuh apa? Ada Om Bayu ya, buat PT Mahir dan PILN. PT Mahir dan PILN ya, sukses terus. Itu bosnya anak bos saya ya. Aduh. Nah, ini dan jangan lupa untuk yang ingin gamis yang kekinian dan kainnya sangat enak, ini ada dari Al-Qomar nih, boleh. Ini subhanallah ini sangat halus sekali. Enak dingin. Ini modelnya mangga beli dipesan Om Peri. Langsung ya ke Raihan Rahman ya di Jalan Antapani Jalan Cicalengka nomor 30 ya di sana, atau klik aja Raihan Rahman channel di YouTube ya. Jadi kapan kita ada lagi nih streaming gini lagi? Bisa mah secepatnya terus enggak apa ya kudu nama itunya urang teh. Tapi insya Allah lah kalau Bengo ini nanti gampang lah tentu ini, tapi mungkin di Raihan Rahman sendiri nih hari apa nih bagusnya nih? Mangga kalau dulu kan malam minggu. Malam bisa sih dari sore kalau setelah pulang kerja jam 6 atau jam 7 masih bisa gitu. Setelah maghrib, setelah isya bisa. Atau sore bisa sore. Bagaimana kalau saya usul? Ini mas saya biar apa? Biar saya ke Jalan Depok juga ke Al-Madinah. Kumaha kalau pada zuhur? Enggak apa-apa, coba pada zuhur. Pada zuhur nanti kan kita setelah asar kita masuk lihat takrir dan lain-lain ya, atau Kamis ya? Kamis. Jadi saya langsung lanjut ke boleh, paling mungkin pada asar. Kamis kan ada syuting di iNews ya, News TV setiap Kamis. Kamis nanti mungkin Jumat tarik pulang pada asar. Apalagi pada nanti tanggal 20 sudah ada di rumah ada jam DP. 4. Jam 4 sudah ada di rumah Kang Lela. Jadi bisa jam 4 sampai jam 5. Sajam kan sudah. Dari sana langsung ke markas. Ke takrir jam 5. Oke, insyaallah ya saksikan di Raihan Rahman, insyaallah doakan saya sehat dan lain-lain. Boleh yang ada yang mau datang langsung ke sana untuk sharing ditunggu ya. Terus jangan lupa ini nih Al-Qomar nih. Harga murah tapi subhanallah kualitasnya. Alhamdulillah. Nanti warna-warnanya juga banyak. Ini warna terus modelnya juga banyak. Terus ukuran sampai mana sih? Ukuran sampai XXL. Kalau yang untuk Kang Lela mungkin harus dipesan dulu. Dipesan itu harus berhubungan dengan Wawan Alright. Oh iya, itu masih saya belum ngasih ke Wawan Alright, belum ngasih labelnya, belum ngasih logo. Oh logo nanti kita pasangnya di sini ya. Bukan logo Kang Lela minta The Truth. Oh iya. Tapi saya ingin ada logo yang lain juga. Nah gitu Al-Qomar juga. Ini Al-Qomar ini murah dan saya insya Allah pesan juga. Jadi saya pengen nanti Jumatan teh, kasep lah. Tong kasep keur main wae. Berarti janji ya kita ketemu nanti mudah-mudahan insya Allah. Tiap hari Kamis. Hari Kamis nanti sekitar jam 4:30 sampai 5:30. Nah, 1 jam cukup. Di sana cukup. Saya sudah di sana. Terus nanti juga insya Allah di bulan Ramadan juga
mungkin nanti The True TV dan Rehan Rahman akan bekerja sama ya, bikin seperti misalkan acara ngabuburit gitu kan, atau setelah subuh kita bikin apa, baca fadilah amal atau apa, nanti kita undang juga ulama-ulama ustadz-ustadz ya. Jadi saya host. Saya daftar jadi host di Inews. Yang daftar di Inews. Inews yang jadi wakil host. Siap. Jadi berdua ya. Ya mudah-mudahan juga kita disampaikan ke bulan Ramadan ya. Allahumma barik lana fi rojaba wa syabana wa balikna ramadana. Itu selalu di setiap bacakan setiap salat. Mudah-mudahan kita diberkahkan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan juga Allah hantarkan kita ke pertemukan bulan Ramadan. Bulan penuh pengampunan. Ini bulan yang sangat dahsyat sekali. Dan berdoa supaya bulan Ramadan ini masjidnya normal. Tong dipisah-pisah. Ku aing mun dipisah-pisah. Ya astagfirullah teh kenging kasar. Tapi saya mah ngadoa teh bulan Ramadan ayeuna cing atunya. Ya. Kan nya cek mamanggenya ini wajah tu wajial terus jadi aku menghadapkan kan, tapi masih ditutup kumaha gitu nilai sendiri kan we lamun misalnya keluar ya ini mah pribadi saya pakai masker saya mah kan punya, setiap orang punya keyakinan sendiri masing-masing dan setiap orang punya dalil masing-masing dan itulah nanti akan diperjuangkan nafsi-nafsi teh. Jadi yakinnya begitu silakan. Yakinnya begitu silakan, tapi awas bukan satu syarat ini harus pegang dalilnya ya. Misalnya menurut Kang Dira main musik haram, menurut saya main musik tidak haram. Ya sok tidak naon. Kang Dira punya dalil, saya punya dalil. Nah itu yang penting mah kita harus punya dalilnya, akan mempertanggungjawabkan nanti. Nah itu kan ditaruh ke Allah. Sok cek iya haram, cek iya henteu. Ayeuna masalah masker kalau menurut saya yakinnya itu masalah gitu menghadap kepada Allah, kita ditutup-tutup, malu kita ditutup-tutup gitu, ikhtiar untuk jadi sehat, ya kan kita itu kan ikhtiar untuk jadi sehat, masa terpercaya ke masjid jadikan sehat gitu, iya benar, itu kan ikhtiar, ikhtiar menjadi sehat berarti takut di sana ada takut makhluk. Nah, gimana kalau kita takut ke makhluknya, karunya mana? Kan kita lagi ibadah, kita takut kepada makhluk bagaimana? Ya, sholatnya dipertanyakan. Ya, dipertanyakan itu di sana kan. Ya kan gini, contoh aja, saya ketika berbicara dengan yang pakai masker, saya lihat dia ini antusias dengan bicara saya atau tidak ketahuan. Iya betul. Apa dia tuh nggak enak sama saya? Akhirnya terjadilah senyum aja tidak tahu ya. Wah dia berarti nggak senyum, kan nggak tahu di masker kan gitu kan. Gitu. Jadi kata para ulama pun di sini ikhtiar ini masa mengalahkan syariat, kan ketentuan syariat itu bagaimana sholat ini sudah ditentukan. Coba imam tuh kalau ini kumaha tah? Lurus dan rapatkan bahu dengan bahu kan gitu kan. Itu. Ya, cenah keterangan teh aya celah wae setan teh masuk joget. Ieu sameter kabayang break dance soalnya. Situ. Iya, terus keluargana keluarga kumpul bancakan. Urang siga nu heueuh husu. Ya itu. Ini menurut saya ya, maaf gitu. Menurut agama. Enggak, kan kadang-kadang keyakinan berbeda kan. Berbeda urang moal gitu misalnya kabatur, oh mana yang salah pakai masker, henteu. Tapi mana lagi tong nyalakeun ka urang gitu. Saya ada kemarin percakapan antara santri. Saya lagi sama pasis dulu. Ya ngobrol-ngobrol, satu ini nyampein hadis, terus yang satu gini, eta mah doif. Langsung pasti ngomong, kamu apa? Doib juga hadis. Apakah kamu ini perawi? Langsung si santrinya cicing. Nah, itu menurut saya doib. Apa sih artinya doib? Coba, doib itu apa? Naon sih? Lamun maudu, nah berarti kan hadis palsu. Doib itu lemah hadisnya, tapi lihat ada kebaikan kan di sana menjadikan orang amal tuh jadi semangat tuh orang untuk ibadah. Malah saya mah rewas anu yakin doib teh teu meunang. Doib itu lemah, tapi lihat dulu isinya. Hadis ini menggugah semangatnya untuk kita. Apalagi untuk fadilah ya. Tino hadis misalnya kieu. Sok atuh gara sarolat kadinya tino ieu teh nya tino ieu teh. Misalnya itu hadisnya lemah itu sok sarolat. Mun salat teh urang teh jadi pikiran tenang gitu kayak gitu.
cik atuh bener jadi tenang salat teh alhamdulillah jadi tenang. Tah itu kan mengacu semangat. Tuh salat ini akan memudahkan rezeki. Ada yang gitu kan. Di mana dalilnya ya salat bisa ya mendapatkan rezeki? Ada. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Eta dalil ti Allah. Jadi ya gitu kadang-kadang orang salat waktuna dilakukan selalir. Ya itu makanya jawaban dari Pak Siswanto gitu. Doib oke hadis ai maneh perawi ge lain. Oke, ini banyak sekali yang harus kita bahas. Ini sebenarnya ini juga belum beres nih ini teh. Belum. Tentang bagaimana keberkahan di bulan Rajab ini dan doa yang tadi harus kita lakukan, amalan yang kita lakukan. Nah ini di akhir ini bagaimana nih nasihat atau harapan dari Kang Rey tentang bahasan tadi tentang bagaimana kita terlalu banyak mikirin hidup enak terus, tapi lupa kita ini ingin mati enak juga. Jadi banyak-banyaklah doa ya, karena di dalam Islam ini sudah diatur sedemikian rupa. Ketika kita bangun tidur, bagaimana doanya? Ketika kita mau ke toilet, bagaimana doanya? Ketika mau wudhu pun diatur semua, kan? Diatur. Jadi ada ketentuan semua itu. Misalkan mau keluar rumah aja diatur. Banyak doa. Doa ini udah diijabah oleh Allah. Nanti langsung dibayar cash didinya kan. Mendingan orang dibayar di akhirat nanti gitu kan. Iya, betul. Jadi ini adalah suatu kebaikan karena Allah menyatakan di sana doa ini udah pasti akan diijabah oleh Allah. Amin. Itu banyak doa, anu teu ngadoa mah rugi ya. Karena memang perintahnya begitu. Ketika kita beres sholat itu bukan hanya sholat saja ibadah kita tuh, ternyata setelah faidah qadaitumuz sholat itu ada fadkurullah qiyamah wa qu'udan wa ala junubikum. Jadi ada perintah-perintah ternyata. Orang tadi kan doa itu adalah sebagian dari zikir kepada Allah, mengingat Allah, menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadikan kita diperbaiki kehidupan kita, wasoluha alaiha amrul dunya wal akhirat. Jadi solusi dunia dan akhirat ini insya Allah menjadi baik gitu. Itu aja kan. Gitu ya. Jadi tadi kita itu kesimpulan dari Mang Ustadz Rehendraman tadi kan disebutkan, makanya kita sering doa juga, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi bahagia dunia dan akhirat juga gitu. Nah terkadang kita tong berat sebelah ya, hidup yang enak tapi mati tengena bahaya. Betul. Ada satu ketika seorang Fikri Padilah, ketika kita lagi podcast, kita ini gelap, terus dia ini bawa lampu. Otomatis seorang Rehendraman, subhanallah, semoga Riki Fadilah ini diterangi kuburnya hanya memberikan penerangan itu. Subhanallah, mudah-mudahan. Memang betul Kang. Jadi kita itu hanya cukup dengan satu amal aja yang Allah terima dengan ikhlas, itu dengan ridho Allah cukup sebenarnya itu. Seperti kan ada banyak kisah-kisah sahabat yang orang yang berbuat maksiat terus meminumkan ke anjingnya. Karena mungkin ikhlas itu dengan begitu itu dengan cukup bisa masuk surga. Meninggal gitu. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan-golongan amin, itu ya. Amin. Pokoknya masih banyak ini sebenarnya, ini karena kita sudah lama enggak berusaha. Hayang terus mengingat waktu sih bisa kaburungi. Iya, oke ya. Pokoknya terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih buat Kang Ferry, buat Vio, buat Teh Ane Susana, sukses semuanya. Terima kasih juga buat Bu Haja Elis Jatnika dan Mikuasi TV. Jangan lupa like, share, terus Haja ya, terus Haja. Leres semuanya. Haja gitu. Nah, bahwa dunia ini memang sementara, akhirat selamanya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Kita ini tidak ada kuasa sedikit pun. Betul. Dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata itu sami-sami kan, mohon maaf juga itu kalau kesalahan saya ya. Sami-sami. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa ifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Sami-sami Ustaz. Sallallahu